Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman daratan ini. Disinilah tetua pendek dari Sekte Pedang Dalou sedang duduk dalam posisi lotus di pohon raksasa dengan wajah yang sangat pucat. 1 inci dari antara alisnya ada pedang setengah bulan, yang sepertinya melayang di sana. 1 inci di atas kepalanya ada pedang surgawi, itu juga hanya mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, pedang itu mengeluarkan energi pedang yang kuat. Setelah melihat Wang Lin tiba, lelaki tua itu menghela nafas lega. Rekan kultivator Wang Lin, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui tanpa satupun kebohongan. Penatua pendek tidak berdaya karena budidayanya lebih lemah dan hartanya lebih buruk. Wang Lin bahkan tidak perlu mengejarnya, yang harus dia lakukan hanyalah melemparkan 2 harta karun padanya dan itu sudah cukup membuatnya gila. Pedang terbang itu tidak terlalu buruk. Meski sangat kokoh, energi pedangnya tidak terlalu kuat. Namun, kekokohan ini juga merupakan masalah besar baginya. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak berpengaruh pada pedang terbang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia melarikan diri untuk hidupnya, dia akan melakukan apapun untuk melakukannya sehingga dia bisa mempelajarinya. Apa yang sebenarnya menyebabkan tetua pendek itu menyerah sepenuhnya adalah pedang setengah bulan yang aneh ini. Pedang setengah bulan ini seperti dewa perang purba yang memanen kehidupan. Kecepatannya terlalu cepat, dan sepanjang waktu, ia sangat dekat dengan kepalanya. Seolah-olah benda itu memiliki pegangan yang kuat di lehernya, jadi apapun yang dia lakukan, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Akibatnya, bagaimana mungkin si tua pendek berani lari lagi? Sama seperti ini, dengan pisau dan pedang diarahkan padanya, dia menunggu kedatangan Wang Lin. Kepahitan di hatinya sangat kuat. Dia menyesal datang ke sini bersama Si Fang dan menyinggung iblis ini. Dia tidak peduli apakah Si Fang masih hidup atau tidak, yang dia khawatirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Untaian gas abu-abu bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menatap lelaki tua itu. Dia dengan tenang berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika Sword Sein kembali dari alam surgawi, apakah ada sesuatu yang tidak normal? Penatua pendek itu terkejut, tetapi dia dengan cepat berseru, ketika pedang suci yang dihormati kembali, ada roh pedang menakutkan yang mengejarnya. Ia bertarung melawan Sword Sein selama berhari-hari sebelum akhirnya terjatuh. Sword Sein menyegel sepertiga roh pedang jauh di dalam laut roh iblis timur. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bertanya, apa yang misterius tentang laut roh iblis timur? Penatua pendek tidak berani menunda dan berkata, Laut Roh Setan Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang di planet Tianyu. Ada banyak setan kuno di dalam sana. Setiap 10.000 tahun, kendali atas gerbang area tersebut berganti kepemilikan. Kali ini milik Sekte Pedang Dalou milikku. Gerbang dibuka setiap 5.000 tahun, dan setiap kali dibuka, setiap sekte mengirimkan muridnya untuk masuk guna menangkap iblis kuno. Menangkap iblis kuno hanyalah hal kedua. Alasan utama Laut Roh Iblis Timur adalah sebuah cobaan berdarah. Begitu seseorang masuk, bahayanya sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan semakin sedikit orang yang keluar, semakin baik, karena manfaat sebenarnya adalah ketika kamu pergi, kamu akan menerima warisan roh iblis. Pada saat ini, mata si tua pendek dipenuhi dengan keserakahan. Warisan roh iblis, mata Wang Lin menyipit. Itu betul. Warisan roh iblis ini dapat mendorong budidaya para kultivator 1 tingkat penuh. Jika seseorang menerimanya selama tahap pencarian Dao, maka itu akan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk mencapai tahap Ascendant. Tentu saja, jika seseorang sudah berada pada tahap Ascendant, itu tetap akan membantu meningkatkan level kultivasinya. Jika seseorang berada pada tahap akhir Ascendant, itu bahkan mungkin membantu mereka mengambil langkah ke tahap inkorporeal yin dan korporeal yang dan mendapatkan tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Inilah mengapa ini menjadi masalah besar bagi planet Tianyun. Ada banyak orang yang tamak, tapi Laut Roh Iblis Timur sangat berbahaya.
Jika ingin manfaatnya, maka Anda harus bersedia membayar. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling menonjol di generasinya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa keluar. Jika seseorang bisa melakukan itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang belum pernah dilihat sebelumnya, mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian matanya berbinar. Dengan satu pemikiran, Su Li Guo sepertinya menyadarinya, dan pedang setengah bulan itu segera menyala. Dalam sekejap, pedang setengah bulan menembus kepala tetua pendek itu. Tubuh sesepuh pendek itu bergetar, darah mengucur dari mulutnya, dan matanya redup. Dia menunjuk ke arah Wang Lin saat matanya perlahan tertutup, lalu dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang setengah bulan serta pedang surgawi kembali ke tas pegangannya. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang. 3 dupa setelah Wang Lin pergi, tetua pendek itu tiba-tiba membuka matanya dan lubang di antara keduanya perlahan tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak putus asa. Dia berbalik dan menatap kehampaan dengan kejam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu ingin membunuhku?" Ya, itu tidak semudah itu. Orang tua ini mengembangkan metode 3 jiwa, yang memungkinkan saya selamat dari kematian 3 kali. Saya tidak berpikir saya akan menggunakan yang terakhir di sini. Wang Lin, begitu aku kembali ke Sekte Pedang Dalou, aku pasti akan menemukan cara untuk memaksamu mati demi membalas dendam hari ini. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia terbang ke kejauhan. Namun, tepat pada saat dia bergerak, 2 helai gas abu-abu diam-diam keluar dari hutan di lembah. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka memecahkan penghalang suara saat mendekat. Ekspresi tetua pendek itu berubah drastis, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Menyebar!" Dengan satu kata, sejumlah besar riak muncul di sekujur tubuhnya untuk memblokir 2 helai gas abu-abu. Pada saat yang sama, tubuh tetua pendek itu mundur selangkah. Separuh tubuhnya memasuki kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi, tapi dia sudah terlambat. Kedua untaian gas abu-abu itu sepenuhnya mengabaikan riak-riak itu dan langsung melewatinya. Seperti 2 rantai liar, untaian gas abu-abu langsung masuk ke tubuh sesepuh pendek itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan tersenyum menyedihkan. Dia bisa merasakan 2 helai siklus gas abu-abu seperti gila di dalam tubuhnya, dan dengan setiap siklus, dia akan kehilangan sebagian kekuatan hidupnya. Wang Lin terus bergerak di kedalaman tanah iblis utara. Gas abu-abu di sekitarnya terkadang kental dan terkadang tipis. Yang paling menarik perhatian adalah beberapa helai gas abu-abu yang terus bergerak di antara jari-jarinya. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke belakang dan menyeringai. Tak lama setelah itu, untaian gas abu-abu tebal datang dari belakang Wang Lin dan membentuk bola gas abu-abu di depannya. Setelah melihat bola itu, Wang Lin mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat dia membuka tangannya, bola gas telah menghilang. Wang Lin bergerak seperti kilat, dan saat dia terbang, dia berubah menjadi awan gas abu-abu raksasa saat dia menyerbu ke kedalaman tanah iblis utara bumi. Waktu tidak menunggu siapapun, Laut Roh Iblis Timur akan menjadi tempat sempurna bagiku untuk berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah salah satu alasan untuk pergi. Zoe telah membantuku sebelumnya, dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Iblis Timur. Ada beberapa orang yang saya berutang, dan saya akan membayar semuanya. Saya harus pergi untuk mencoba dan membantunya. Ini adalah alasan kedua untuk pergi. Master Olsir peduli dengan nasib surgawi dan tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia ingin aku pergi, dia pasti punya alasannya. Jika saya tidak pergi, saya akan melawan takdir, dan itu akan mempersulit saya mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Ini adalah alasan ketiga untuk pergi. Saya hanya tidak tahu apakah saya akan beruntung menemukan sesuatu yang dapat membantu meningkatkan elemen logam di surga yang menentang manik. Jika manik penentang surga selesai, itu mungkin akan memberikan manfaat besar bagi Wan Er, dan bahkan mungkin membangunkannya. Wang Lin menyentuh dahinya dan memperlihatkan ekspresi lembut kenangan. Sambil memikirkan Li Muwan, Wang Lin merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang dingin. Li Muwan adalah satu-satunya yang masuk ke dalam hatinya dan datang bersamanya ke planet Tianyun. Wan Er, Wang Lin merenung sedikit sebelum menghela nafas,
lalu tubuhnya berubah menjadi gas abu-abu dan menghilang. Semakin dalam seseorang memasuki tanah iblis utara, semakin kuat monster iblisnya. Di dalam 150.000 kilometer, bahkan ada binatang buas yang sekuat para pembudidaya Ascendan. Dalam 10 hari terakhir, tanah iblis utara ditutupi oleh gas abu-abu yang tak ada habisnya. Untaian gas abu-abu naik dari tanah dan merenggut nyawa. Namun, gas abu-abu ini tidak pernah berada dalam jarak 150.000 km dari pusatnya, sehingga binatang buas terpencil tidak mempermasalahkannya. Gas abu-abu ini juga hanya bertahan 10 hari saja sebelum menghilang, sehingga tidak menimbulkan efek yang bertahan lama. 10 hari kemudian, hanya ada 6 hari tersisa sebelum pembukaan Laut Roh Setan Timur, jadi Wang Lin meninggalkan daerah ini. Berbeda dengan 10 hari yang lalu, sekarang ada niat membunuh yang sangat tersembunyi dan sedikit gas abu-abu bergerak di dalam matanya. Yang paling menarik perhatian adalah 5 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya yang mengeluarkan suara angin menderu. Suara ini sepertinya mengandung kekuatan misterius, dan siapapun yang mendengarnya akan tertarik olehnya. Seni pembantaian surgawi dapat dianggap berada pada tahap penyelesaian kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dari tanah iblis utara dan menatap ke langit. Dalam perjalanan ini, saya hanya mampu membuat 3 segel. Simbol abu-abu muncul di dahi Wang Lin. Simbol ini tidak rumit, ia dipenuhi dengan kekuatan hidup. Setelah simbol itu muncul, segera menyebar, dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Tak lama kemudian, simbol serupa lainnya muncul dan menutupi tubuhnya. Dengan total 3 kilatan, 3 simbol menutupi tubuhnya. Wang Lin menunduk untuk melihat tubuhnya, lalu dia membentuk pedang dengan jarinya dan melambaikan jarinya. Ada suara gerindra dari titik kontak, tapi jari itu tidak menembusnya. Laut Timur, Wang Lin melihat ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi tekad. Ada tempat misterius di kehampaan di sekitar planet Tianyun. Dari kejauhan, ini terlihat seperti tempat berkumpulnya banyak benda terapung, lautan benda terapung yang tak ada habisnya. Hanya ada 2 warna di sini, hijau dan merah. Semua benda mengambang di sini memiliki 2 warna ini. Setiap 5.000 tahun, lautan benda terapung ini memancarkan kekuatan misterius, dan banyak benda misterius diserap ke dalam lautan ini oleh kekuatan ini. Di antara hal-hal misterius tersebut adalah mayat dan harta karun. Apapun bisa diserap. Tempat ini ibarat gudang harta karun raksasa yang hanya menyerap dan tidak pernah mengeluarkan. Jika Anda menginginkan harta karun itu, Anda harus masuk ke dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Rumor mengatakan bahwa ketika planet Tianyun muncul, tempat ini sudah ada sejak lama. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini adalah istana seorang jenderal surgawi yang berkuasa. Kemudian, ketika alam surgawi runtuh, entah bagaimana ia terkena dampaknya dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, kehancuran yang dilihat semua orang hanyalah keadaan yang diciptakan oleh mantra yang kuat. Jika seseorang cukup beruntung untuk masuk ke dalam, mereka pasti dapat memulihkan istana celestial. Bahkan beredar rumor bahwa tempat ini merupakan terowongan yang menghubungkan ke ruang lain. Mungkin orang dapat menemukan jalan menuju alam di luar alam surgawi di sini. Secara keseluruhan, ada banyak sekali rumor tentang tempat ini, dan setiap rumor tersebut dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah mereka memiliki fakta yang pasti. Lautan yang tidak diketahui asal-usulnya ini berada di sisi timur planet Tianyun, sehingga lama-kelamaan disebut sebagai Laut Timur. Dulu ketika Olsir pertama kali menyelesaikan daunnya, dia mengundang beberapa temannya, termasuk Sword Saint Ling Tianhou sebelum hubungan mereka hancur, dan menjelajahi tempat ini 3 kali. 2 kali pertama mereka kembali dengan tangan kosong, tetapi pada kali ketiga, hanya separuh dari orang yang kembali. Pada saat itulah juga persahabatan antara Biksu Pedang Ling Tianhou dan sang pelihat pecah. Bahkan hingga saat ini, mereka belum pernah membicarakan apa yang terjadi pada ekspedisi ketiga tersebut. Namun, setelah itu, Yang Maha Melihat mengatakan satu hal. Ada iblis kuno di dalam sana. Mulai hari ini dan seterusnya, dan tempat ini akan disebut sebagai gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Kata iblis kuno menyebar pada waktu itu dan diingat oleh banyak orang. Bahkan seseorang dari aliansi budidaya datang untuk memeriksa Laut Roh Iblis Timur.
Namun, sehubungan dengan membiarkan orang luar memasuki Laut Roh Iblis Timur, Sang Pelihat, Ling Tianhou, dan semua monster tua lainnya di sekitarnya memiliki pendapat yang seragam dan langka tentang hal itu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun dari luar masuk. Tempat ini adalah area terlarang di planet Tianyun. Setelah situasi tetap seperti ini untuk waktu yang sangat lama, Laut Roh Iblis Timur ini secara alami menjadi kawasan terlarang milik planet Tianyun. Tidak banyak tempat misterius seperti Laut Roh Iblis Timur, tapi juga tidak terlalu langka. Aliansi budidaya tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan para penggarap planet Tianyun di tempat seperti itu, karena bagi mereka, itu tidak sepadan. Pembukaan Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun merupakan peristiwa besar bagi planet Tianyun. Saat dibuka, akan terjadi fase pasang surut yang berlangsung selama beberapa bulan. Fase pasang surut adalah ketika kekuatan misterius dari dalam Laut Roh Iblis Timur menyebar ke wilayah yang sangat luas. Selama para pembudidaya berada di sana, mereka dapat melihat bahwa harta yang tak terhitung jumlahnya, mantra yang tak terhitung jumlahnya, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan diserap ke dalam Laut Roh Iblis Timur. Setiap kali dibuka, semua monster tua di sekitar Tianyun mengirimkan murid mereka. Meski sangat berbahaya, namun hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, jadi sebaiknya ambil risiko. Setiap kali gerbang ke Laut Roh Setan Timur terbuka, sejumlah besar orang masuk. Di ujung bawah, ada beberapa ratus, tetapi di ujung atas, ada lebih dari 1.000. Yang terlemah berada pada tahap transformasi jiwa, sedangkan yang terkuat adalah orang yang telah menyentuh tahap Yin dan Yang. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi yang diperbolehkan, karena planet Tianyun memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi orang yang bisa masuk. Siapapun yang berada di atas tahap Ascendant pasti tidak diperbolehkan masuk. Bagaimanapun, tempat ini digunakan untuk melatih murid semua orang. Kalaupun terbuka, hanya terbuka setengahnya jadi tidak akan mati semua di dalamnya. Namun, tidak ada yang mutlak, semuanya bergantung pada apa yang tersedot saat fase pasang surut. Jika ada sesuatu yang sangat menentang surga sehingga bahkan akan menggoda monster-monster tua ini, maka Laut Roh Iblis Timur akan menjadi sangat hidup. Saat ini, masih ada 5 hari hingga Laut Roh Iblis Timur terbuka. Tapi sudah ada banyak kultivator di luar Laut Roh Iblis Timur. Para pembudidaya ini adalah orang-orang yang akan masuk kali ini. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, dan meskipun berbaur, perbedaan antara masing-masing sekte sangat jelas. Murid dari masing-masing sekte semuanya dikelompokkan bersama dan itu sangat hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator muncul di luar Laut Roh Iblis Timur. Bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajahnya datang bersama muridnya. Pada hari ini, seberkas cahaya merah hampir menutupi seluruh area di luar Laut Roh Iblis Timur. Dari dalam cahaya merah darah, batu giok raksasa berwarna merah darah perlahan melayang menuju Laut Roh Iblis Timur. Di atas batu giok raksasa itu duduk seorang wanita. Dia memiliki mata Phoenix merah, alisnya yang indah mengandung niat membunuh, dan dia mengenakan jubah putih yang jika dibandingkan dengan batu giok merah darah di bawahnya, itu menciptakan kontras visual yang kuat. Meski duduk dalam posisi lotus, sosok langsingnya masih terlihat. Dia memiliki rambut hitam halus, wajah biji bunga matahari yang lembut dan putih, kulit sehalus kristal, hidung yang indah, dan mata Phoenix merahnya bersinar seperti terik matahari yang menyinari danau di permukaan tetapi tersembunyi dengan baik. Kedalaman dan dinginnya di dalam. Jika seseorang secara tidak sengaja tertangkap di dalam matanya, mereka akan kurang beruntung. Dia duduk di atas batu giok darah dan terbang. Setiap orang yang melihatnya menjauh, memungkinkan dia mencapai bagian luar Laut Roh Iblis Timur. Dia berhenti di tempat kosong. Sepanjang jalan, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika batu giok darah akhirnya berhenti, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Putri leluhur darah, Yao Qikui. Leluhur darah Yao Xinghai adalah monster tua yang terkenal di planet Tianyun. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah menantang Olsir sebanyak 7 kali, dan meskipun dia kalah sebanyak 7 kali, tingkat kultivasinya semakin tinggi setiap kali. Terutama yang ke-7 kalinya, saat dia memamerkan mantra darahnya yang menakutkan.
Orang ini memiliki planet budidayanya sendiri di sekitar planet Tianyun. Dia menangkap penduduk asli untuk memberinya darah guna mengembangkan teknik iblisnya. Yao Xinghai ini tidak pernah menerima murid manapun kecuali satu gadis. Gadis ini adalah putri kesayangannya. Dia mengajarinya semua tekniknya dan bahkan membantu mengubah hidupnya dengan menentang surga agar kekuatan garis keturunannya bangkit. Duo ayah dan anak ini menghabiskan sebagian besar waktunya di planet darah dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Namun semakin mereka terisolasi, semakin sedikit orang yang mau mengganggu mereka. Fase pasang surut Laut Roh Setan Timur dimulai. Saat laut mulai bergerak semakin cepat, suara gemuruh semakin kencang. Pada akhirnya, suara gemuruh itu saling terhubung dan sepertinya meluas hingga ke langit dan turun ke kehampaan. Segera, seluruh area dipenuhi dengan suara gemuruh yang keras. Seluruh lautan benda terapung itu menggelegak seperti lahar. Semua benda itu bergerak seolah-olah mereka adalah hantu kuno yang mencoba melarikan diri dari penjara mereka. Suara gemuruh sudah menyebar ke seluruh ruang tak berujung. Suara ini sangat keras hingga bergema tanpa henti di telinga para penggarap di sekitarnya. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat lautan benda mengambang yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat ini, jadi semua yang ada di sini terasa asing baginya. Semua yang dia ketahui tentang tempatnya, dia dengar dari orang lain atau dari Sun Yunshan dalam perjalanan mereka ke sini. Bahkan fase pasang surut adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dia lihat sebelumnya. Saya harus mengamati dengan cermat fase pasang surut yang hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali untuk melihat apa yang misterius darinya. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada lautan benda mengambang yang tak ada habisnya. Suara gemuruh itu semakin keras hingga akhirnya terdengar suara gemuruh yang tajam dari dalam laut. Raungan ini sangat menyakitkan di telinga, itu seperti lolongan hantu. Pada saat ini, semua benda yang mengambang bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Putaran ini sangat menakutkan, seolah-olah seluruh sistem bintang berputar. Beberapa pembudidaya dengan tingkat budidaya lebih rendah mau tidak mau melayang menuju laut yang berputar. Jika bukan karena orang-orang di samping mereka yang menarik mereka kembali, mereka akan menyatu dengan laut itu. Mata Wang Lin tenang dan jantung daunnya kokoh, jadi dia tidak akan tertarik dengan putaran seperti ini. Saat laut timur berputar, suara gemuruh menjadi lebih memekakkan telinga dari sebelumnya. Raungannya sudah melampaui gemuruh. Akhirnya, gas hijau mulai menyebar dari semua benda di dalam Laut Roh Iblis Timur. Saat gas itu muncul, ia mulai menyebar. Dalam sekejap mata, bagian luar laut sudah dikelilingi oleh gas hijau. Namun, gas hijau tersebut segera mulai mendidih dan kemudian berkumpul di tengahnya. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekan dari semua sisi, menyebabkan gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul di tengahnya dalam sekejap. Seluruh ruang tiba-tiba bergetar ketika semua gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul untuk membentuk bukaan mata air misterius. Mulut mata air ini tidak statis tetapi terus membesar seiring berkumpulnya benda-benda dari segala arah. Itu menjadi lebih lebar dan tinggi hingga tingginya lebih dari 1000 kaki. Mata Sword Saint Ling Tianhou menampakkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini telah dimulai. Aku ingin tahu apa yang akan tertarik ke sini kali ini. Ada kilatan cahaya 7 warna di mata tenang Olsir. Pada saat ini, semua penggarap yang pernah melihat Laut Roh Iblis Timur terbuka sebelumnya mengalami kebuntuan pada pembukaan mata air. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat kolom hijau terus bertambah panjang, tekanan seperti kekuatan langit perlahan mulai menyebar darinya. Hanya sepotong kekuatan surga ini yang membuat Wang Lin merasa seperti ada 10.000 gunung yang menekan di atasnya. Ada suara retakan yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia akan pingsan kapan saja. Sangat kuat, mata Wang Lin menunjukkan ekspresi pantang menyerah. Gas abu-abu muncul di antara alisnya dan kemudian berubah menjadi tato yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Hasilnya, tekanan mencapai titik di mana dia bisa menahannya. Karena Wang Lin seperti ini, jelas bahwa banyak pembudidaya di sekitarnya lebih buruk. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka terpaksa mundur. Jika bukan karena para tetua dan tuan mereka berada di sana untuk menahan tekanan bagi mereka,
banyak dari mereka akan pingsan dan mati. Tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang sulit dilupakan oleh banyak kultivator seumur hidup mereka tiba-tiba mulai terungkap. Pilar hijau raksasa itu tiba-tiba runtuh dan sinar cahaya merah terus memancar darinya. Sinar lampu merah menyebar dengan gila-gilaan, mereka bahkan melewati tubuh para penggarap di sekitarnya dan pergi jauh keluar angkasa. Saat pilar hijau terus runtuh, semakin banyak sinar merah yang dilepaskan. Lampu merah menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, jika Anda melihatnya dari sudut lain, Laut Roh Iblis Timur, salah satu dari 3 area terlarang di planet Tianyun, ditutupi oleh lampu hijau dan merah. Lampu hijau perlahan menghilang dan digantikan oleh lampu merah. Warna merah ini bukan merah darah, itu lebih seperti merahnya terik matahari. Lampu merah ini menyebar seperti cahaya matahari dengan Laut Roh Iblis Timur sebagai pusatnya, cahaya menyebar tanpa henti ke segala arah. Mengenai seberapa jauh lampu merah itu menyebar, tidak seorang pun kecuali beberapa orang terpilih yang mengetahuinya. Beberapa planet terpencil yang jauh dari planet Tianyun tertutup oleh lampu merah ini. Bahkan planet Suzaku yang lebih jauh pun terpengaruh. Tidak ada cara untuk menghitung dengan jelas seberapa jauh lampu merah yang hanya muncul dari Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun sekali ini menyebar setiap saat. Saat ini, lampu merah tiba-tiba berhenti menyebar seolah-olah telah mencapai batasnya. Namun, hal yang mengejutkan terjadi di semua tempat yang dijangkau lampu merah. Di antara bintang-bintang, planet-planet, dan ruang angkasa, segala sesuatu mulai dari harta karun, batu giok, batu roh, batu giok surgawi, mayat, pedang kuno, sisa-sisa harta karun, mantra surgawi, harta budidaya kuno, dan berbagai hal lainnya, dimanapun mereka berada, selama mereka berada dalam jangkauan lampu merah, dan tanpa pemilik, mereka mulai gemetar.